Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang kelima dalam pembahasan Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Di pertemuan yang keempat kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad, menunjukkan arti satu. Yang kedua adalah isim musanna, yang menunjukkan arti dua. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak, yang menunjukkan arti lebih dari dua. Jamak pun dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannas salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit judul baru, yaitu terkait isim ditinjau dari kejelasannya, atau al-ismu bin nazar ila ta'yinihi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang baru ini, saya ingin bertanya sekilas tentang pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah maktabatun, itu kalau jamaknya jadi apa kira-kira maktabatun? Maktabatun jamaknya menjadi maktabatun bisa dua kita buat dia jamak muannas salim, maktabatun atau makatib. Kemudian bintun, kira-kira jamaknya apa bintun? Bintun itu anak perempuan. Bintun, bintani, banatun Kemudian kalau mudarrisun jelas mudarrisuna. Jadi setiap ada isim yang mufrad maka kita arahkan ke jamaknya masing-masing Kalau dia itu muzakkar maka dia akan menjadi muzakkar, jamak muzakkar salim. Kalau dia muannas maka dia akan menjadi jamak muannas salim. Dan kadang jamak muzakkar, kadang isim mufrad yang muzakkar dan muannas jadi jamak taksir Sekarang pembahasan kita adalah isim ditinjau dari kejelasannya. Isim kalau ditinjau dari kejelasannya dibagi menjadi dua Isim kalau ditinjau dari kejelasannya dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua Yang pertama ada namanya isim nakirah Yang kedua adalah isim ma'rifah Isim nakirah adalah isim yang belum jelas Sementara isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas bendanya Kalau yang nakirah bendanya belum jelas, kalau ma'rifah bendanya sudah jelas Kita kasih contoh, misalnya talibun. Talibun ini adalah isim nakirah, artinya siswa. Jadi lawan bicara saya ketika dia ketika saya bilang talibun,
maka dia masih lawan bicara itu belum tahu siswa yang mana ya. Karena misalnya saya bicara masalah siswa itu di sekolah, kan sementara di sekolah banyak siswa. Ya, saya nanya aina talibun ya. Beda dengan aina at-talibu ya. Ini siswanya belum jelas yang mana ya, karena siswa di situ banyak. Nah, kalau kita sudah kasih alif lam at-talibu, maka siswa yang saya maksud sudah jelas walaupun saya tidak menyebutkan namanya ya. Dengan ditambahkan alif lam. Kalau enggak ada alif lamnya maka tanwinnya talibun. Kemudian kalau ditambahkan alif lam maka tanwinnya menjadi hilang ya. Begitu juga contoh-contoh yang lain yang pernah kita sebutkan tadi ya. Misalnya talibun atau kitabun, maka dia akan menjadi al-kitabu ya. Al-kitabu ya. Kitabun masih nakirah, kitab mana yang dimaksud itu belum spesifik ya. Sementara kalau al-kitabu sudah jelas ya. Dan masalah nakirah dan ma'rifah ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita membuat kalimat ya, membuat jumlah dalam bahasa Arab ya. Sebagaimana seperti contoh ya adalah dalam bahasa Arab itu ya, kita mengenal cara pembuatan kalimat itu ada dua ya. Bisa dengan isim sama isim, kemudian bisa dengan fiil dengan isim ya. Isim dengan isim itu contohnya adalah contohnya at-talibu naimun. Ini isim, at-talibu. Naimun isim juga. Kita tahu dia isim apa naimun? Tandanya isim. Ada tanwin. Isim fa'il dari nama ya. At-talibu naimun. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat yang polanya isim-isim, maka isim yang pertama itu harus ma'rifah ya, harus alif lam. Ma'rifah itu nggak mesti alif lam. Nanti kita akan bahas tanda-tandanya yang lain. At-talibun naimun, nggak boleh kita mengatakan talibun naimun, harus at-talibu naimu. Nah, kalau kita ingin ubah ya, nah, kalau ini susunannya adalah fiil dan fa'il. Fiil ini adalah kata kerja, kemudian at-talibu ini adalah isimnya, pelakunya. Dia sebagai subjeknya. Kemudian ini sebagai predikatnya. Kalau dia itu susunannya adalah fiil dan fa'il. Kalau susunannya dua isim-isim, maka isim yang pertama ini dinamakan dengan mubtada. Kemudian isim yang kedua ini dinamakan dengan khobar. Isim yang pertama ini biasanya rafa ya. Nah, tanda rafanya itu adalah dhamma. Kemudian khobarnya juga ngikutin. Nah, kemudian apa saja atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa isim itu ma'rifah? Ternyata isim ma'rifah itu memiliki tanda-tanda. Tandanya lumayan banyak ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada jam ini ya, pertemuan ini. Tandanya ada sekitar 7 ya. Dan di sini dijelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah
tanda-tanda isim ma'rifah. Yang pertama adalah tanda-tanda isim ma'rifah itu ada alif lam, ya. Ada alif lam. Contohnya yang kita sudah sebutkan tadi adalah bisa al-mudarrisu, ya. Yang kemudian isim domir, ya. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Kemudian yang keempat adalah isim mausul. Yang kelima adalah munada, ya. Munada ini adalah isim setelah huruf panggilan, ya. Isim yang jatuh setelah isim yang berada huruf panggilan. Yang keenam adalah alam. Yang ketujuh adalah bersambung dengan isim ma'rifah. Kita bahas satu persatu, ya. Tanda-tanda isim ma'rifah yang pertama ada alif lam, contohnya al-mudarrisu, ya. Kemudian yang kedua isim domir, kemudian isim isyarah, yang ketiga isim, yang keempat isim mausul, yang keempat, yang kelima munada, yang keenam alam, yang ketujuh bersambung dengan isim ma'rifah, ya. Yang pertama kita bahas tanda yang pertama ada alif lam. Kalau ada alif lam ini simple, ya, cara membuatnya. Kalau dia itu nggak ada alif lamnya, tinggal kita tambahkan alif lam. Yang kedua adalah isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti yang sering kita dengarkan, ya. Kata ganti. Dan isim domir ini pun dibagi menjadi dua, ya. Ada namanya isim domir zahir. Kemudian yang kedua ada namanya isim domir mustatir. Isim domir zahir dan isim domir mustatir. Kemudian isim domir zahir itu pun dibagi menjadi dua lagi, ya. Zahir kemudian mustatir. Ini dibagi dua lagi. Ada namanya munfasil, ada namanya muttasil. Munfasil pun dibagi lagi.
ada statusnya rafa, kemudian ada statusnya nasab ya. Kemudian kalau ini semuanya ada rafa, nasab, kemudian jar ya. Isim domir dibagi menjadi zohir, kemudian zohir dan mustatir. Zohirnya dibagi menjadi munfasil, kemudian menjadi muttasil. Munfasilnya dibagi menjadi rafa, nasab, kemudian muttasilnya pun dibagi menjadi 3, rafa, nasab, jar ya. Mana yang kita hapus? Kita hapus di sini aja buat contohnya. Ini namanya isim domir ya. Isim domir yang statusnya munfasil. Munfasil itu artinya tidak nyambung dengan isim setelahnya ya. Ini memang harus kita hafal ya. Yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Jadi kalau dalam berbicara itu tidak lepas dari mutakallim ya, sebagai orang pertama. Lawan bicaranya namanya al-mukhatab. Orang ketiga namanya al-ghaib ya, orang yang dibicarakan. Nah, kalau kita yang berbicara ini imma dia satu orang atau lebih dari satu. Kalau dia satu orang maka dikatakan ana, saya. Kalau dia lebih dari satu maka dikatakan nahnu. Nah, lawan bicara kita itu bisa laki-laki atau perempuan. Kalau laki-lakinya satu namanya anta. Kalau lakinya dua namanya kata gantinya antuma. Kalau lebih dari dua maka antum. Kalau dia itu perempuan satu orang anti. Kalau dua orang antuma. Kalau lebih dari dua orang antunna. Nah, sekarang kalau misalnya lawan bicara kita ini laki ataupun perempuan, yang kita bicarakan ini adalah laki-laki satu orang, maka kita memakai kata ganti huwa. Kalau dia dua kita memakai kata ganti huma. Kalau dia lebih dari dua kita memakai kata ganti hum. Nah, kalau yang kita bicarakan itu perempuan satu orang kita memakai kata ganti hiya. Dua orang huma, lebih dari dua maka kita memakai hunna ya. Contohnya misalnya kalau kita nanya orang ya, misalnya kita mengatakan hal anta mudarrisun. Hal anta mudarrisun. Mudarrisun di sini musanna atau jamak? Mudarrisun. Mudarrisun berarti mufrad. Hal anta, soalnya anta ini satu orang. Hal anta mudarrisun, maka jawabannya ana mudarrisun. Kalau antuma berarti saya akan bertanya hal antuma mudarrisani. Seperti itu. Naam, nahnu mudarrisani. Kalau antum hal antum mudarrisuna? Naam, nahnu mudarrisun. Kalau dia anti berarti hal anti mudarrisatun? Naam, ana mudarrisatun. Hal antuma mudarrisatani? Naam, ana mudarrisatani. Paham? Misalnya kalau dia satu orang, hal huwa mudarrisun, apakah dia itu seorang guru?
Maka jawabannya yang jawab itu lawan bicara kita, bukan dia. Naam, huwa mudarrisun. Kalau dia dua, hal huma mudarrisani? Naam, huma mudarrisani. Hal hum mudarrisuna? Naam, hum mudarrisuna, ya. Jadi namanya rafa, ya. Misalnya hal anta mudarrisun, ya. Misalnya ana, ini kita hapus lagi atasnya nih. Nah, contohnya adalah ana mudarrisun, ya. Nah, sekarang ana mudarrisun. Ana di sini adalah fiil atau huruf? Hah? Fiil atau huruf? Yang barusan kita sebut di sini. Tanda-tanda isim ma'rifah. Dia adalah domir, kata ganti saya. Ana mudarrisun. Karena dia itu domir, isim, maka dia di sini statusnya sebagai mubtada. Ya. Kemudian ini adalah khobarnya. Ana mudarrisun atau anta mudarrisun. Paham? Kalau anti maka menjadi apa? Anti mudarrisatun. Ahsan. Anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Kalau berarti huma jadi apa? Antuma menjadi apa dia? Antuma muzakkar. Ana mudarrisun berarti antuma dua orang. Berarti dia musanna. Antuma mudarrisani. Kalau antum mudarrisuna. Nah, kalau antunna menjadi antunna mudarrisatun. Nah, karena statusnya dia ini sebagai rofa, maka kemudian pisah antara ana sama mudarrisnya nggak nyatu, maka dinamakan dengan domir, isim domir, zohir, munfasil, rofa. Seperti itu. Rofanya kita karena setiap mubtada itu pasti rofa. Seperti itu. Paham? Susah? Apa mudah? Tinggal dihafal aja. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian dibuat, kalau antum ingin nyoba di rumah, dibuat seperti ini. Huwa berarti isimnya, khobarnya jadinya apa? Huma jadinya apa? Hunna jadinya apa? Seperti itu, ya. Namanya isim zohir munfasil rafa, ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya juga isim apa namanya? Munfasil nasab. Nah, statusnya sebagai nasab. Ya. Memang ini belum, ya. Nanti insya Allah akan pembahasannya nasab. Yang pasti kalau dia mubtada namanya rofa, ya. Posisi harokatnya itu rofa. Artinya kalau yang contoh yang misalnya tadi itu kan al mudarrisu naimun, su-nya itu, u-nya itu adalah dhammah, tanda itu rofa. Ya. Sekarang yang nasab. Misalnya ada orang yang bertanya, misalnya ada yang mendoakan kita, ya. Semoga misalnya antum mendapatkan istri yang solehah, misalnya dia mengatakan nas'alullaha au asallaha ayyarzuqaka imra'atan salihatan. Misalnya ada orang yang berkata kepada kita, semoga Allah memberikan antum istri yang solehah. Nah, kalau kita ingin jawab, doakan ke dia supaya lebih simpel, jawabannya apa? Kita ingin mengatakan semoga antum juga seperti itu. Maka jawabannya itu yang simpel adalah tinggal kita ubah. Kalau kita ingin mengatakan semoga antum juga mendapatkan hal demikian, itu kan kepanjangan. Kalau dalam bahasa Arab itu tinggal kita bilang wa'i
wa iyyaka, wa iyyaka. Kalau dia itu anta, kalau dia antuma berarti wa iyyakuma. Kalau antum wa iyyakum. Misalnya banyak orang yang doakan antum, semoga antum dapat istri yang solehah, antum bilangnya wa iyyakum. Cukup seperti itu sebenarnya. Kemudian kalau anti wa iyyaki. Kalau antuma wa iyyakuma. Kalau antunna wa iyyakunna. Kalau huwa wa iyyahu. Huma wa iyyahuma. Hum wa iyyahum. Hiya wa iyyaha. Huma wa iyyahuma. Hunna wa iyyahunna. Ana wa iyyaya. Nahnu wa iyyana. Jadi tinggal kita tambahin yang berubah itu anta menjadi ka saja dari awal, maka dia akan menjadi wa iyyahu, wa iyyahuma, wa iyyahum, kemudian wa iyyaha, kemudian wa iyyahuma, kemudian wa iyyahunna, kemudian kalau anta wa iyyaka ya. Wa iyyakuma, wa iyyakum, kemudian wa iyyaki, tinggal diganti aja harokatnya. Wa iyyaki, wa iyyakuma, wa iyyaki, wa iyyakuma, wa iyyakunna. Kalau ana berarti wa iyyaya. Nahnu wa iyyana. Nah, jadi yang inilah dinamakan dengan isim domir zahir munfasil nasab. Artinya huma, humnya ini posisinya sebagai nasab, bukan sebagai rafa. Wa iyyahu wa iyyahum, wa iyyahu wa iyyahuma, wa iyyahum wa iyyaha wa iyyahuma, wa iyyaka wa iyyakuma, wa iyyakum wa iyyahunna. Yang ini wa iyyahumna, wa iyyakum wa iyyaki, wa iyyaka wa iyyakuma, wa iyyaki wa iyyakuma, wa iyyakunna. Kemudian wa iyyaya wa iyyana. Sampai di sini ada kesulitan? Ini tanda yang munfasil rafa sama nasab ya. Kita belum membahas yang muttasilnya. Sekarang kita akan bahas yang muttasilnya. Artinya dia posisinya nyambung.